Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, reruntuhan kuno resmi menjadi titik temu seluruh kekuatan besar Suan Santian. Dengan segel raksasa menekan para kultivator tingkat tinggi, generasi muda dipaksa maju ke garis depan, membawa ambisi, dendam, dan niat saling menyingkirkan. Xiaoyan berhasil menguasai kunci awal reruntuhan, memimpin rombongannya masuk lebih dahulu, sekaligus meninggalkan para pesaing dalam keadaan terkejut dan tertekan. Perebutan warisan telah dimulai, dan perang antar jenius tak lagi bisa dihindari. Sialan, keparat, suara penuh dendam Ki Hauran bergema di lorong itu. Pada detik berikutnya, serangan Ki Hauran gagal total, sementara Xiaoyan dan rombongannya telah menghilang. Tak perlu berpikir lebih lama, jelas sekali bahwa Xiaoyan dan kelompoknya telah memasuki reruntuhan melalui celah yang barusan terbuka. Anak itu masih punya kemampuan, ujar Song Yu dengan nada datar. Bagaimanapun juga, Xiaoyan memang bukan orang biasa. Sekarang sepertinya kita hanya bisa menghancurkan segel ini bersama-sama. Meski akan menguras banyak doki, ini satu-satunya cara, kata Ki Hauran tiba-tiba. Hah, aku benar-benar tak menyangka mereka akan bertindak seperti itu. Banyak murid dari sekte-sekte super hanya bisa menghela nafas. Lakukan sekarang, kalau terlambat semuanya akan sia-sia. Ki Hauran mendengus dingin, lalu melangkah ke depan. Kekuatan yang dia lepaskan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Pum pum pum. Melihat itu, kelompok lain tak mau kalah dan langsung ikut menyerang. Meski tindakan Xiaoyan tadi bisa dibilang tidak bermoral, namun dalam situasi sebelumnya jelas terlihat bahwa ia sudah menyadari semua orang menyimpan kekuatan dan tidak bertarung sepenuh hati. Maka, langkah Xiaoyan justru terasa masuk akal. Pum pum pum. Kini para murid sekte super tak lagi menahan diri. Kekuatan mereka meledak sepenuhnya, membuat gerbang besi kokoh itu bergetar hebat. Bahkan formasi Bagua di atasnya pun mulai kacau. Lagi pula, formasi itu sebelumnya telah diotak-atik oleh Xiaoyan dan yang lain. Jelas tidak mungkin mampu bertahan lama. Masih belum cukup. Ki Hauran mendengus dingin sambil terus meningkatkan kekuatannya. Dipimpin olehnya, yang lain pun menggertakkan gigi dan memaksa kekuatan mereka melonjak tajam. Akhirnya, dengan energi dahsyat yang menghantam tanpa henti, gerbang besi itu tak sanggup menahan lagi. Dengan suara bang, gerbang itu hancur menjadi bubuk. Masuk. Begitu melihat segel gerbang terbuka, Ki Hauran tak ragu sedikit pun dan langsung melesat masuk ke dalam reruntuhan. Para ahli dari sekte super lainnya pun segera menyusul tanpa ragu. Saat gerbang besi runtuh sepenuhnya, seluruh reruntuhan pun terbuka di hadapan semua orang. Mata mereka memerah karena keserakahan, dan mereka berbondong-bondong menyerbu masuk. Kini reruntuhan benar-benar terbuka. Semakin banyak orang berdatangan, namun siapa yang akhirnya akan memperoleh keberuntungan terbesar, itu masih menjadi misteri. Sementara itu, Xiaoyan dan kelompoknya terlebih dahulu memasuki reruntuhan. Hei, Xiaoyan, kau benar-benar licik barusan. Mo Feng tertawa terbahak-bahak sambil mengacungkan jempol ke arah Xiaoyan. Memang salahku, tapi kalian juga sadar kan? Mereka semua berniat seperti belalang mengintai jangkrik, tanpa tahu ada burung di belakangnya. Di dunia ini, tak ada yang namanya makan siang gratis, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Ayo, karena kita sudah masuk, kita cari dulu api kehidupan dan kematianmu. Setelah itu baru menuju aula utama untuk merebut warisan, kata Xiuqi dengan suara serius. Tapi bagaimana kalau mereka lebih dahulu mendapatkan warisannya? Xiaoyan bertanya dengan nada khawatir. Meski dia sangat membutuhkan api kehidupan dan kematian, rasa cemas tetap muncul. Tenang saja, aku membawa runa warisan. Warisan itu tidak mudah diambil, ujar Yuru perlahan. Selain itu, kami merasakan ada makhluk yang sangat mengerikan menjaga kekuatan warisan itu. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada kakak senior. Lebih kuat, Xiaoyan sedikit terkejut mendengarnya. Kekuatan Xiuqi sendiri sudah berada di tahap awal Dodi bintang 7. Jika makhluk itu lebih kuat lagi, maka situasinya benar-benar berbahaya. Ayo pergi. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung melesat maju. Begitu melewati celah gerbang besi, mereka langsung disambut aura kuno yang luar biasa pekat. Jika bukan karena perlindungan kekuatan jiwa Xiaoyan, mereka pasti sudah tertindas oleh tekanan itu. Namun yang aneh sejak masuk, mereka berada di sebuah lorong ruang berwarna putih, dan tak seorang pun tahu kemana lorong ini bermuara. Lorong ini seharusnya terhubung ke ruang dalam reruntuhan. Ikuti cahaya itu. Setelah merasakannya sejenak, Xiaoyan segera berbicara. Baik, semua orang mengangguk. Tak lama kemudian pandangan mereka tiba-tiba menjadi terang. Itu pintu keluarnya. Mo Feng berseru lebih dulu. Hati-hati.
Namun baru saja Mu Feng hendak melaju cepat ke arah cahaya, Xiaoyan langsung memperingatkan. Wah, Mu Feng terlalu bersemangat. Seketika tubuhnya terasa melayang, seolah tak menginjak apapun, dan dia berteriak kaget. Sudah kubilang hati-hati. Xiaoyan cepat-cepat menarik gerah pakaian Mu Feng. Apa ini tempatnya? Mu Feng menatap ke bawah, dan wajahnya langsung berubah. Mereka ternyata berada tinggi di langit. Di bawah kaki mereka terbentang lorong ruang, dan jauh di bawah sana hamparan laut biru yang tak berujung. Samudra biru, Xiaoyan ikut mencondongkan tubuhnya, menatap ke bawah. Apa ini? Dia tak bisa menahan seruan kaget. Yang terlihat di matanya adalah lautan luas tanpa batas. Suara ombak menghantam karang menggema keras. Dibandingkan dengan kolam Kaisar Xuanling yang pernah dia lihat sebelumnya, tempat itu bagaikan langit dan bumi. Jika kolam Kaisar Xuanling hanya berukuran ribuan zang, maka samudra di bawah mereka ini memiliki luas ratusan ribu zang. Apa itu? Pandangan Xiaoyan kemudian tertuju pada 3 pulau raksasa yang melayang di atas samudra biru. Ketiga pulau itu tampak saling terhubung secara perlahan, seolah ada kekuatan misterius yang menahan mereka tetap bersama. Di bawahnya terbentang lautan luas, sementara pulau-pulau itu melayang tanpa diketahui alasannya. Pulau di timur adalah yang paling kecil. Aku merasakan fluktuasi api di sana. Api kehidupan dan kematian seharusnya berada di sana, kata Mu Yingying. Aku juga merasakannya. Xiaoyan mengangguk. Ketiga pulau itu tersusun membentuk karakter tertentu, dan Xiaoyan merasakan bahwa 2 pulau seakan diciptakan khusus untuk melindungi 1 pulau utama. Aneh, kenapa aku? Tiba-tiba, Yuru menatap pulau paling atas dan bergumam belan. Sementara runa misterius di dahinya bersinar semakin terang. Pulau paling kiri, yang terkecil adalah tempat api kehidupan dan kematian. Pulau paling kanan memancarkan aura buas, kemungkinan besar menyimpan dogi murni. Sedangkan pulau di puncak menyimpan niat membunuh tersembunyi dan cahaya ungu samar. Di sanalah warisan berada, ujar Xiaoyan perlahan. Hati-hati, tiba-tiba Xiaoqi berteriak. Sebelum siapapun sempat bereaksi, lorong ruang itu mendadak menghilang. Setelah lorong ruang menghilang, Xiaoyan dan rombongannya tiba-tiba jatuh bebas dari langit menuju samudra di bawah. Ketinggian mereka sangat berbahaya. Jika dibiarkan, semua pasti akan mengalami cedera serius. Yang aneh, meskipun mereka segera mencoba menggunakan kemampuan melayang di udara, kekuatan terbang mereka sama sekali tidak bisa diaktifkan. Seolah-olah telah disegel oleh kekuatan khusus di area ini. Dalam situasi kritis itu, Xiaoyan dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengurangi dampak benturan saat mereka menghantam permukaan laut. Berkat itu mereka berhasil selamat tanpa luka berat. Begitu masuk ke dalam air, Leng Fuyo langsung merasakan suhu laut yang sangat dingin, sehingga tubuhnya menggigil hebat. Menyadari bahaya tersebut, Xiaoyan segera mengerahkan doki atribut api, membungkus seluruh kelompok dengan nyala api panas. Api itu berhasil mengisolasi dinginnya air laut dan tidak padam meskipun berada di dalam air. Dari sini, Xiaoyan menyadari bahwa samudra ini sama sekali tidak normal. Selain sangat luas, suhu airnya ekstrim dan jelas mengandung kekuatan tersembunyi yang berbahaya. Saat mereka menatap ke atas, terlihat 3 pulau raksasa melayang di udara. Ukurannya luar biasa besar dan memancarkan aura misterius. Bahkan terasa seperti ada penghalang yang melindungi bagian luarnya. Xiaoyan lalu menyimpulkan bahwa untuk mencapai pulau-pulau tersebut, jalurnya kemungkinan besar harus dimulai dari bawah pulau, bukan dengan terbang langsung ke atas. Namun, masalah segera muncul. Sebagian besar anggota kelompok tidak bisa berenang. Karena itu, Xiaoyan memutuskan untuk lebih dahulu menyelidiki area bawah pulau bersama Xiaoqi. Sementara anggota lain tetap menunggu. Sebelum berangkat, Yuru sempat memperingatkan bahwa ada sesuatu yang berbahaya tersembunyi di bawah ketiga pulau tersebut. Dalam perjalanan, Xiaoyan sempat mencoba kembali menggunakan kemampuan terbang dengan mengerahkan api sebagai dorongan. Namun percobaan itu gagal, tubuhnya tetap jatuh kembali ke laut. Dari sini, Xiaoqi menyimpulkan bahwa samudera ini telah disusupi kekuatan khusus yang membatasi kemampuan melayang di udara. Sementara Xiaoyan dan Xiaoqi menyelidiki area bawah pulau, suasana di kelompok yang menunggu menjadi hening. Kenshin mulai menyadari bahwa Yuru kemungkinan besar adalah pewaris reruntuhan ini. Sesuatu yang juga menjelaskan resonansi kekuatan misterius yang ada padanya. Kenshin melangkah mendekati Yuru, ragu sejenak sebelum bertanya, "Apakah kau pewaris reruntuhan ini?" "Benar," jawab Yuru tanpa menutupi apapun. Kenshin tersenyum tipis, lalu tiba-tiba berkata, "Hubunganmu dengan Xiaoyan cukup dekat." "Tidak juga," jawab Yuru ringan. Namun saat itu, Mu Yingying yang diam sejak tadi menatap Yuru dengan sorot mata dalam. Kedua wanita ini sungguh mengerikan. Yuru adalah pewaris dengan masa depan cerah, sementara Mu Yingying menyimpan kekuatan tersembunyi yang bahkan membuatku waspada.
Xiuyan, orang macam apa dia? Hingga bisa membuat dua wanita seperti ini begitu peduli. Sepertinya latar belakangnya jauh lebih misterius dari yang terlihat. Namun tak apa, selama dia tak berniat jahat, berteman dengan seseorang sepertinya mungkin akan berguna suatu hari nanti. Terutama untuk menaklukkan kekaisaran. Pada saat ini, cedera di tubuh Qinxin telah stabil berkat pil Xuanyin. Kali ini dia memang hanya ingin menyaksikan reruntuhan bersama mereka. Mu Feng menghela nafas panjang. Perempuan benar-benar merepotkan. Pada saat yang sama terdengar suara Mu Ying pelan. Kita tunggu saja Xiuyan dan Xiuqi kembali. Reruntuhan ini terlalu banyak variabel. Dan jauh di dalam hatinya, tanpa dia sadari, rasa permusuhan terhadap Yuru telah tumbuh. Sejak wanita itu pertama kali datang mencari Xiuyan di pavilion Fengxiang. Mungkin, bahkan Mu Ying sendiri tak sadar kapan perasaannya pada Xiuyan mulai tumbuh. Pada saat ini Xin diperlihatkan di tempat Xiuyan berada. Laut di bawah 3 pulau tiba-tiba bergolak tanpa alasan. Gelembung besar terus bermunculan, seolah sesuatu dari kedalaman sedang berjuang menembus permukaan. Xiuyan menatap dingin ke arah laut yang beriak liar. Nada suaranya rendah namun tegas. Dia akan muncul. Di sampingnya, Xiuqi ikut menahan nafas. Keduanya berdiri waspada. Mata tak berkedip sedikit pun menunggu apa yang akan keluar dari dalam laut. Detik demi detik berlalu. Tiba-tiba, ombak besar terbelah. Air laut terangkat tinggi. Dan dari balik tirai gelombang itu, sebuah makhluk raksasa perlahan menampakkan wujudnya. Tubuhnya menjulang seperti gunung. Bayangannya menutupi lautan. Xiuyan terdiam sesaat lalu bergumam dengan nada berat. Iblis paus. Nama itu membuat Xiuqi terkejut. Dia belum pernah melihat makhluk semacam ini. Namun tanpa perlu penjelasan, tubuh raksasa sepanjang ribuan meter di hadapannya sudah cukup membuatnya merasakan betapa kecil dan rapuh dirinya. Xiuyan pun menjelaskan dengan suara perlahan namun serius. Iblis paus adalah makhluk kuno, hanya ada di zaman purba. Setiap individunya adalah simbol pembantaian, buas, haus darah, dan tak mengenal belas kasihan. Keberadaan makhluk ini menandakan satu hal. Di balik runtuhan ini tersembunyi harta luar biasa dan iblis paus adalah penjaganya. Masalahnya, makhluk di hadapan mereka bukan anak-anak. Ini iblis paus dewasa. Kekuatannya setara dengan Dodi bintang 8. Dan ini menjadi sebuah rintangan mematikan. Pada saat ini raungan menggelegar tiba-tiba meledak dari mulutnya. Suara itu mengguncang udara dan laut sekaligus. Mata merahnya memancarkan kebencian mendalam saat menatap dua manusia di hadapannya. Kalir manusia terkutuk lagi. Xiuyan langsung menyadari satu hal. Makhluk ini menyimpan dendam besar terhadap manusia. Dia menganalisis dengan cepat. Kekuatan iblis paus telah mencapai tahap awal Dodi bintang 8. Dan yang lebih buruk, ia bertarung di laut. Medan ini adalah wilayahnya. Bahkan Dodi bintang 8 tahap menengah pun mungkin kesulitan melukainya. Tanpa memberi kesempatan berpikir lebih lama, iblis paus membuka mulutnya. Energi biru pekat berkumpul, lalu ditembakkan. Serangan itu melesat seperti hukuman langit. Xiuqi merasakan kepercayaan dirinya mulai runtuh. Teror yang dipancarkan makhluk ini jauh melampaui perkiraannya. Xiuyan menarik nafas dalam-dalam. Sekarang, kita hanya bisa nekat. Dia menoleh ke Xiuqi dan berkata dengan serius, "Bisakah kau menahan air laut agar tidak menyentuhku?" Xiuqi langsung mengangguk, meski wajahnya tegang. Tekanan laut di bawah 3 pulau ini jauh lebih besar dari tempat lain. Bahkan dengan kekuatan angin miliknya, dia tak bisa menjamin perlindungan itu akan bertahan lama. Namun Xiuyan tetap berkata dengan yakin, "Selama air laut tidak menyentuhku, aku masih punya cara." Dia sudah memahami rahasianya. Begitu air laut misterius ini menyentuh tubuhnya, kekuatan apinya akan langsung melemah hingga setengah. Namun jika terisolasi, pembatasan itu tidak berlaku. Iblis paus semakin murka. Sebagai penjaga reruntuhan, dia telah membantai banyak manusia kuat di masa lalu. Tak satu pun dari mereka berhasil melangkah ke 3 pulau, dan itu membuatnya bangga. Dengan kesombongan itu, dia bahkan tidak langsung menggunakan serangan terkuatnya. Di matanya, dua manusia ini sudah mati. Namun justru karena itulah, Xiuyan memperoleh celah. Amarah langit Huan Kuan. Kekuatan jiwa Xiuyan meledak tanpa peringatan. Serangan tak kasat mata menghantam pilar air raksasa milik iblis paus. Benturan itu memancarkan cahaya seperti pelangi di udara. Iblis paus terkejut. Dia tidak menyangka manusia di hadapannya memiliki kekuatan jiwa setingkat ini. Namun Xiuyan tahu, itu belum cukup. Lingkaran api menyala terang di sekujur tubuhnya. Api kaisar bangkit. Iblis paus tertawa meremehkan. "Ini lautan, seberapa kuat pun apimu, kau hanya akan binasa." Dan kemudian dia mengibaskan ekornya. Laut pun meraung. Di belakangnya gelombang air setinggi ratusan meter terbentuk, dipenuhi kekuatan samudera dan amarah sang penjaga. Xiuqi menelan ludah.
Dengan kekuatan ini mundur pun hampir mustahil. Dia hendak menarik Xiaoyan, namun Xiaoyan sudah menggertakkan giginya. Dengan mata tajam dan tekad membara, dia berkata pelan namun tegas. Sudah terlambat untuk mundur. Satu-satunya pilihan, bertarung. Di bawah 30 terlarang, pertarungan hidup dan mati pun benar-benar dimulai. Menghadapi serangan langsung dari iblis paus, makhluk laut dengan kekuatan tahap awal Dodi bintang 8, Xiaoyan terpaksa membuka seluruh kartu trufnya. Dia mengaktifkan 3 transformasi misterius api langit, tubuh abadi, dan Kaisar Yan, membuat kekuatannya melonjak sementara ke Dodi bintang 7 tahap menengah. Perubahan drastis ini membuat Xiaoqi terkejut. Tubuh emas Xiaoyan mampu melemahkan serangan frontal iblis paus, sementara lonjakan kekuatan 2 tingkat sekaligus menandakan penggunaan metode rahasia tingkat suci, sesuatu yang nyaris mustahil dimiliki oleh kultivator biasa. Meski sempat terkejut, iblis paus tetap percaya diri. Manusia, kau memiliki cukup banyak harta berharga. Namun, jurang kekuatan yang mutlak tidak bisa diatasi hanya dengan mengandalkan benda-benda semacam itu. Maka matilah. Namun kesombongan itu justru memberi Xiaoyan celah untuk menyerang balik. Saat iblis paus menunda serangan dan berniat menguji kekuatan Xiaoyan, dia menyadari api di tubuh manusia ini terasa aneh. Mirip dengan kekuatan misterius dari 3 pulau besar. Mengingat peringatan sosok misterius dari sana, iblis paus mulai ragu untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Keraguan itu berubah menjadi keterkejutan ketika Xiaoyan memanggil api sejatinya. Api suci Huo Xintianyan, api suci peringkat ke-35. Kemunculan api suci membuat suhu laut melonjak ekstrim dan bahkan mulai membakar tubuh iblis paus. Menyadari bahwa Xiaoyan mungkin adalah manusia yang dimaksud oleh sosok 3 pulau, iblis paus memutuskan untuk mengujinya secara langsung. Xiaoyan pun melancarkan pemakaman langit pemecah batu, melemparkan bola api suci yang menembus gelombang raksasa penghancur. Benturan dahsyat mengguncang lautan, dan serangan lanjutan Xiaoyan memaksa iblis paus mengakui bahwa manusia di hadapannya jauh lebih kuat dari perkiraan. Dengan senyum aneh yang menyimpan makna, iblis paus bersiap menghadapi kelanjutan pertarungan. Sementara Xiaoyan yang sudah berada di jarak dekat tak punya pilihan selain terus menekan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.